Kamar ini menjadi saksi di mana sebuah kisah dimulai. Mengingat 5 tahun lalu, aku mengerti betapa suramnya sebuah kehidupan. Bukan hanya aku, tetapi setiap rumah yang kulihat pun bagai kapal yang tak punya nahkoda. Luka yang kualami menjadi luka yang dialami setiap anak yang tak minta untuk dilahirkan. Hingga hari yang kutunggu-tunggu tiba. Kisah yang dulu kurasa tak ada ujungnya, sekarang hanya menjadi sebuah cerita. 2 tahun lalu, tepat di meja ini, seorang anak yang pura-pura tuli tak mendengar suara nyaring, makian dari ibu dan ayah. Aku hanya ingin pergi dari tempat yang katanya rumah. Bukan hanya mereka yang lelah mengeluarkan suara, telingaku pun sudi najis mendengarnya. Aku pikir ini akan menjadi kabar baik buat mereka saat itu. Tapi nyatanya... Kamu ini yang minta kemarin udah aku kasih. Ma, Apa? aku keterima kuliah di Jogja. Ya udah pergi aja sekarang semuanya dari tempat ini. Lagi-lagi semangatku dipatahkan. Kerus sudah kepercayaan itu. Perkataannya selalu mengubur kebahagiaanku. Senang rasanya akan pergi dari tempat ini. Tapi sangat menyedihkan. Isi kepalaku tidak berhenti berteriak, berontak akan kalimat kepala keluarga itu. Kedua orang tuaku percaya aku pergi untuk mewujudkan mimpi mereka. Nyatanya aku hanya ingin lari dari mereka. Sesampainya aku di kota ini, yang aku pikirkan aku bisa bebas dari makian, dari rumah yang katanya tempat untuk pulang, namun hanyalah atap untuk bermalam. Hingga akhirnya aku bertemu teman baru di sini. Aku selalu berusaha untuk melupakan semuanya. Berusaha terlihat tidak apa-apa, akan tetapi nyatanya tidak bisa bertahan lama. Setiap kejadian menyakitkan di masa lalu yang kualami selalu membuatku hancur. Rasanya luka itu semakin dalam. Orang-orang tidak pernah menerima aku. Katanya aku kurang bersyukur. Setiap aku ingin bercerita, mereka mengeluarkan kalimat nyinyir dari mulutnya, membandingkan penderitaanku dengan penderitaannya. Hari ke-7 di minggu pertama aku di Jogja, aku ingin beribadah. Ya, aku seorang anak yang tumbuh di keluarga yang menghadapkan wajahnya kepada Putra Maria. Miracle Service. Itu nama tempat ibadah yang aku dapat saat itu. Baru ya? Masuk Aku disambut oleh orang-orang yang tak kukenal. Sesampainya di sana, otakku tak berhenti berpikir menyalahkan Tuhan. Bertanya mengapa aku harus dilahirkan, mengapa aku harus hidup. Aku melihat orang tertawa dan tak lupa membandingkan diriku yang selalu lusuh, tak punya arah tujuan. Pertemuan itu selesai, dan aku kembali ke tempat aku tinggal.
Tak ada yang berbeda. Masalahnya tetap sama. Orang yang pertama kali kutemui di tempat ini adalah dia yang mengajakku untuk ikut di pertemuan yang tak tahu tujuannya apa. Aku mengiyakan ajakan itu. Kami pergi ke suatu tempat untuk berkumpul. Aku pergi dengan hati yang kosong dan masalah yang selalu melekat dalam pikiranku. Di tengah pertemuan itu, mataku langsung terbuka lebar. Tubuhku langsung tegap ketika aku mendengar mereka saling bertukar cerita. Aku tak percaya dengan kejadian ini. Aku hanya diam hingga saatnya giliranku untuk menyampaikan apa yang aku rasakan. Takut. Ya, aku sangat takut. Aku tidak bisa memulainya, bahkan tidak tahu ingin memulai dari mana. Tetap saja aku tak sanggup. Aku tak bercerita dan kepercayaan itu sangat sulit untuk dikembalikan. Selesainya pertemuan itu, aku bergegas mengasingkan diri. Tak ada satupun orang yang pernah menanyakan hal ini kepadaku. Aku hanya berpikir, kenapa harus dia yang menanyakan ini? Seorang yang hancur juga dan yang baru saja bercerita hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Seperti tak masuk akal rasanya. Ia hanya memelukku tanpa membandingkan penderitaanku dengannya. Ya, ternyata penderitaanku hampir sama dengannya. Dia adalah orang yang kutemui 7 tahun yang lalu. Kami adalah anak yang tak minta dilahirkan, yang pura-pura tuli mendengar makian dan bermalam di atap yang katanya rumah. Akan tetapi, aku diselamatkan melalui dia, yang hancur sama sepertiku. Mulai saat itulah aku merasa hidup kembali dengan kisah baru, komunitas rohani, dan tak ingin rasanya melewatkan satu kejadian pun selamat di tempat ini. Akan tetapi, aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari penderitaan, cercaan, hinaan, atau masa lalu seburuk apapun, yaitu kasih yang bisa membuat orang hancur mampu kembali utuh, bahkan mengalirkan kasih. Lambat laun, aku ada dan membuka hatiku dalam setiap pertemuan ibadah. Aku menemukan bahwa kasih itu begitu nyata dan indah. Kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi kita yang tak layak dan memberontak. Dan disinilah kami, sesama orang yang berdosa bahkan rusak dan hancur, namun dikasihi dan diselamatkan. Dengan menyambutku dan membuatku merasakan kasih itu, anugerah keselamatan itu dirayakan. Ya, aku bisa pulih dan menemukan harapan baru. Bukan melalui orang yang sempurna, tapi dari sesama manusia yang hancur. Mulai saat itulah, aku menjadi utuh dan tak rapuh lagi.